Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati hanya di Kompas TV. Dan tadi kan Kang Ebit sudah membuka acara kita dengan semoga apapun yang kita kerjakan ini bisa menjadi amal ibadah yang terbaik. Amin. Dan begitu juga perjumpaan kita semoga bisa menjadi amal ibadah plus mencari doa. Ya nggak, Wi? Iya udah lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain teh? Masih gimana sih? Kenapa? Nggak berkenal, Wi. Aku masih punya wudhu. Emangnya kenapa teh? Lah kan, Udah ada wudhu. kan nggak boleh bersentuhan, Wi. Iya, emang betul karena memang urusannya kalau bukan muhrim memang itu tidak sangat-sangat dihindari lah karena kita sudah mau ibadah. Orang kalau mau ibadah itu salah satunya harus dalam keadaan suci. Ya. Suci dalam pengertian tidak ternodai oleh hadas besar dan hadas kecil. Salah satunya memang kalau wudhu, kecuali kalau memang suami istri maka nanti ada beberapa hukum yang berbeda. Kalau berbicara soal beberapa hukum yang berbeda, saya punya tamu istimewa hari ini, insya Allah. Dia itu istri seorang ustadz. Kemudian yang pasti udah suami istri. Soalnya tadi kan Uy mau cerita soal suami istri kan gimana kalau bab bersuci ini membatalkan kesuciannya ini atau batal wudhunya ini. Gimana urusannya kalau sama suami? Kita langsung panggil aja Istrinya ya tamu. Ustadz. Iya. Berarti istri saya datang hari ini. Bukan. Emangnya cuma Uy aja yang punya istri. Bukan Uwi. Yang lain ya. Ini dia tamu istimewa saya hari ini. April Jasmine. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Wi. Assalamualaikum. Wi ngarep. Ini Kang Ebit. Iya, Kang Ebit. Mangga silakan. Saya juga nggak ada wudhu tapi juga nggak sentuhan. Ini bisa jadi pembicaraan. Tapi sebelum ke situ saya pengen tanya anaknya dulu dong, Wi. Apa kabar nih? Alhamdulillah Sultan sehat. Nanti tuh bulan Juli 4 tahun. Anak-anak kan apalagi masih umur 4 tahun ya. Iya. Kadang-kadang mungkin udah nggak pakai diapers, tapi kemudian pergi kemana-mana, mama mau pipis, terus dibersihin gitu ya. Iya, Terus iya. suka kelupaan gak sih kalau ternyata aku kan punya wudhu nggak ya tadi udah cebokin anak, udah bersihin anak, ini kena nggak ya atau gimana? Masih suka gitu nggak sih? Ini kebetulan kan Sultan masih dari 2 tahun udah mulai toilet training. Nah ini kan kita kekhawatiran tersendiri Ustaz. Iya, iya. Misalkan dia tiba-tiba ya pipisnya nggak bilang awal-awal gitu ya Teh. Pipisnya nggak bilang, tahu-tahu di kamar atau tahu-tahu di musola. Ya Allah, ya mau nggak mau dibersihin terus kita siram lagi kan buat meyakinkan bahwa ini tempatnya kembali lagi bersih gitu. Terus udah gitu kalau dia udah mulai biasanya udah pipis lari lagi ke tempat tidur. Aduh ya Allah, nanti ke tempat tidur kadang-kadang mau sholat udah pakai mau kena duduk dulu. Iya. Takut kena. Ya udah spraynya diganti. Jadi kalau punya anak kecil ya udahlah tempat tidur juga kita pakai alas yang anti air itu gitu kan supaya melindungi itulah karena pengen terus ngejaga kesuciannya saat sholat. Tapi Wi, sebetulnya kalau kita misalnya nih Wi, misalnya kan yang membatalkan wudhu itu kan hadas besar dan hadas kecil. Iya. Atau ketika kita memegang kemaluan kita, baik sengaja maupun tidak sengaja gitu ya Wi ya. Bukan hanya kemaluan kita sih, kemaluan orang lain juga. Iya, Itu iya. Ya enggak maksudnya kalau Karena anak ini ini hukum. saya baru nanyain, saya baru nanyain. Kalau anak misalnya nggak sengaja misalnya pakaiin celana terus tersentuh misalnya Wi kemaluannya anak kita. Asal dia tidak kena najisnya tidak. Karena Sudah itu dibersihkan berarti ya. itu artinya itu cuman kotor tapi tidak membuat batalnya wudhu kita. Iya. Ya, jadi kalau kita wudhu gantikan pampers itu kan kena itu karena Najisnya itu ya? najisnya. Tapi itu hanya kotor. Jadi harus dibersihkan, tidak harus wudhu lagi. Karena itu tidak termasuk yang membatalkan wudhu. Kecuali kalau kencing itu kencing kita sendiri dalam pengertian kita mengeluarkannya. Iya. Jadi itu jelas sekali dalam hal ini. Kenapa ini penting? Karena kadang-kadang juga najis itu bisa tertular. Najisnya ada 2. Ada yang jamat. Jamat itu yang apa? Jamat itu yang kering. Kalau yang kering itu tidak nular kemana-mana. Jadi cukup kalau itu dihilangkan sudah selesai. Yang kering contohnya apa ya? Ya misalnya yang sudah mengering dengan yang basah. Oh, oke. Kalau yang basah itu begitu kita kesentuh, maka sentuhan itu kena siapapun juga dia harus dibersihkan. Nah, misalnya makanya hati-hati kita menjadi risih kalau kita ada orang gantikan pampers nggak cuci tangan dulu terus megangin gelas, itu, maka gelas piring segala macam tertular itu. Bakterinya Iya, gitu bakterinya. ya. Nah, kalau misalnya gini Wi, kita pergi ke mall misalnya Iya. kan pasti suka belanja dong gitu kan, jalan-jalan sama anak. Punya butik pasti punya. Belanja di butik sendiri. Terus kemudian
kita udah punya wudhu misalnya dari Iya. rumah ya, Pril, Iya. gitu ya. Terus kemudian tapi pas sampai ke mallnya batal wudhu kita, entah kita karena hadas kecil atau hadas besar atau ngurusin anak gitu, kemudian jadi batal gitu wudhunya. Nah kesulitannya terkadang suka ini Wi, susah cari tempat wudhu yang memang nggak Khusus semua mall perempuan menyediakan khusus biasanya perempuan ya Wi ya. Atau mungkin ada tempatnya tapi nggak tahu terbuka. Iya. Pas kita buka kerudung, tangan kelihatan, tangan rambut kelihatan, kaki kelihatan. Itu gimana Wi Maka sebaiknya? sebetulnya bisa diusapkan. Jadi cukup diusapkan inilah kelemahan kita. Juga nanti kaitan dengan estetika dan etika. Saya baru pulang dari Jepang. Di Jepang itu sering sekali orang sangat tidak etis, tidak sopan dilihat ini dengan wudhu, dengan kaki dinaikkan ke wastafel, baik laki maupun perempuan. Gimana Mohon maaf. naikinnya, Wi? Jadi Gimana naikinnya? iya, maksudnya ini udah wudhu komplit kan Bu. Iya, iya. Kadang-kadang kan Kaki, tinggal kakinya. kaki. Jadi kakinya dinaikkan gitu kan. Jadi dan itu sangat tidak etis. Iya. Sementara di sebelahnya ada orang, mohon maaf, Lagi ini orang cuci Jepang muka ya, ya. mohon maaf, Iya. orang Jepang yang tidak tahu. Ini kan tidak etis sekali. Ini nyuci muka tiba-tiba kaki Kaki sini, naik. padahal cukup diusapkan. Jadi air diambil Air terus kita diambil. usapkan di Iya, kaki gitu. diusapkan Dan di nggak kaki. perlu Itu pun banyak-banyak hanya airnya ya, Wi, ya? nggak usah banyak dan hanya di atas. Mohon maaf. Kalau ini kaki, mohon maaf karena ini hukum saya terangkan, mohon Iya, maaf. iya. Jadi hanya di sini. Oh, Nggak jadi usah nggak bawah. semua sampai telapaknya. Nggak usah bawah, nggak usah telapak tangan. Ini dilakukan oleh semua askar-askar di Mekah, di Madinah. Tidak ada dia lepas sepatu ketika dia Pakai sepatu masih Pakai boleh? sepatu. Pakai kaos kaki? kaos kaki juga boleh. Oke. Itu Karena kan semuanya. terkadang kita, Iya, kita harus buka buka kaos semua. kaki, buka semua kan kelihatan juga Wi. Itu sampai dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu nasihati, ya Umar, kalau agama ini menurut akal maka harusnya wudhu kalau pakai sepatu atau khufain. Waktu itu musim dingin ada khuf. Khuf itu apa ya? Sepatu Bukan boot. sepatu yang untuk musim dingin. Menghangatkan Iya. ya. Yang dari kulit. Ya dari Iya. kulit itu. Jadi kayak kaos jadi- kaki iya, tapi kayak kaos kaki tapi tebel. tebel gitu. Kayak Nah itu bulu-bulu hanya gitu ya. diusap atasnya. Padahal kalau menurut logika yang kotor kan bawahnya. Iya. Tapi ketika wudhu bukan bawahnya yang diusap. Karena agama tidak menurut akal. Sama dengan tayamum. Tayamum itu seharusnya tidak pakai debu. Kalau pengen bersih pakai bedak. Nah, bedak doris itu bedaknya itu. Ya, Iya, ya, tapi bedak. iya, karena memang agama tidak selalu itu. Makanya tolong ini juga dipertimbangkan bagi teman-teman untuk bersuci. Karena kesucian itu penting ya. Artinya suci itu berkaitan dengan sholat. Kalau Iya. sucinya nggak beres, maka sholatnya nggak beres. Kalau sholatnya nggak beres, seluruh amalannya nggak beres. Iya. Oke. Iya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, bagaimana hukumnya bersuci ataupun batal wudhu nggak sih kalau kita bersentuhan dengan suami kita. Setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Ritual bersuci menjadi tradisi menjelang Ramadan di berbagai daerah di Indonesia. Ritual yang dilakukan merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang Minangkabau dalam menyambut bulan suci dengan tradisi balimau di sungai. Tradisi ini biasanya dilakukan sehari sebelum bulan Ramadan dengan mandi menggunakan jeruk limau. Harapan di balik balimau ini adalah diharapkan orang yang bersuci dengan balimau dapat menghadapi bulan yang suci dalam keadaan bersih. Berbeda dengan belangiran di Lampung. Belangiran biasanya dilakukan 5 hari sebelum Ramadan. Menurut mereka, belangiran dilakukan untuk membersihkan jasadiah atau tubuh mereka dari perkara dosa yang menghambat ibadah mereka selama bulan suci Ramadan, agar ibadah kedepannya menjadi sakral dan khusyuk. Lain lagi di Yogyakarta, upacara berendam atau mandi di sumur sumber mata air di tempat keramat menjadi tradisi yang diberi nama padusan. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi padusan saat ini dilakukan masyarakat di pantai, sungai, bahkan di rumah pribadi masing-masing. Tradisi ini bermakna agar jiwa dan raga seseorang yang melakukan ibadah puasa dibersihkan secara lahir dan batin. Iya, kita bahas dulu ya sosial media interaction-nya. Wi, gimana tuh Wi, menurut Wi? Pertama sebetulnya selama itu tidak ada etikodiah keyakinan tertentu, yaitu budaya, silahkan saja. Yang tidak boleh ketika mengharuskan atau mensyariatkan bahwa setiap mau Ramadan harus seperti itu. Karena idenya bersuci di situ sebenarnya suci lahir dan batin.
Bukan suci dalam pengertian yang sekarang ini, mohon maaf, karena tradisi padusan, munggahan, macam-macam. Itu ada, paling tidak ada 15 tradisi yang mainstream di Indonesia ini di semua daerah. Tidak hanya di mana-mana, di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan pun ada. Jadi prinsipnya itu adalah untuk mengingatkan satu, itu forum kebersamaan. Bagus juga karena di tradisi Jawa Timur dan Jawa Tengah juga ada yang potluck, jadi sama-sama bawa makanan. Jadi semuanya bawa makanan dan bertukar. Botram. Ya, apa namanya? Kirim-kiriman makanan ya. Iya, kirim-kiriman makanan. Jadi karena ketemu dalam satu kampung, semuanya bawa, nanti ditukarkan di situ. Silaturahimnya bagus. Bagus. Iya. Itu Tapi ada. jangan jadi sampai nyusahinnya. Betul, jangan sampai nyusahin, jangan sampai menjadi keyakinan bahwa itu adalah ritual dari harus seperti itu. Itu. Kalau tidak makanya nanti akan apa-apa gitu. iya, Ya. karena seiring dengan berjalannya waktu, Iya. ternyata kayak padusan itu jadi wisata. Bicara soal bersuci tadi, kalau misalnya April sudah bersuci atau berwudu misalnya, terus kemudian suami mau berangkat, Assalamualaikum, biasanya terus cium tangan atau cium kening gitu, itu batal nggak? Iya. Suka gitu kan ya? Aku biasanya sih ya udah dari jauh gitu. Kalau udah wudu. Sebetulnya nggak masalah. Sebetulnya nggak masalah. Suami istri itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan puasa. Karena sering orang berpuasa nggak mau berciuman, maka ketika Ciumannya cuma apa dulu nih suami ciuman istrinya? ciuman biasa. Sama Ketika pipi usaha- gitu iya, kan? ciuman Ya pipi. maaf, Tapi kita kalau bicara bibir pipi kan harus jelas ada ya. liu. kalau iya, Misalnya gitu. gini, Nggak Wi, boleh kalau terpelan. cium Di zaman pipi, Rasulullah nggak pakai. cium pipi, cium kening nggak ya? Iya. Kalau cium bibir, suami istri? Karena Rasulullah itu tidak pernah melakukan yang seperti itu untuk cium itu. Jadi konteksnya hanya cipika-cipiki itu. Oh, cipika-cipiki. Jadi cium tangan, Atau cium tangan. itu takbil atau dalam bahasa orang Arab itu Iya. tidak hanya itu cium kening, cium itu bahkan 3 kali. Pelukan? Sesama jenis saja begitu. Pelukan? Pelukan juga nggak apa-apa. Artinya begini. Sepanjang itu bukan diniati untuk syahwati. Ketika Iya, betul. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana saya mencium istri di saat puasa? Ini konteks puasa dulu. Iya. Itu Rasulullah kan tanya pada Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah satu istrinya Rasulullah. Maka Ummu Salamah mengatakan Rasulullah biasa melakukan. Biasa itu artinya sering melakukan. Nah itu kan punya sahabat. Iya. Kalau nyium helm itu nggak ada sahabatnya ya itu. Nyium istri, nyium lain jenis jelas itu. Tapi tidak berlanjut kepada arah saat Iya. itu. Ada yang mengatakan kalau Rasulullah bisa menahan. Tapi kalau orang pengantin baru sebaiknya tidak Iya, usah. Wi. Tapi kalau yang sudah lama memang Jadi Masih gini, pengantin Wi, baru nih kayaknya langsung. Kalau misalkan kita meyakini nih, aduh, kalau misalkan kalau cium pipi, kening nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah pelukan nanti khawatir nanti Nah, ada itu, keinginan, makanya. mendingan kita juga harus mawas diri gitu ya kalau itu lebih baik, itu Iya. lebih baik terproteksi itu. Tapi karena kebiasaan misalnya cium tangan, cium tangan itu kalau udah kebiasaan Iya. itu bagian dari sesuatu yang untuk kemesraan. Iya, betul. Makanya sudah naik Gojek aja udah turun langsung dicium. Lupa kalau itu bukan suaminya. Lupa gitu. Karena itu sesuatu yang memang bagus karena salah satu pengguguran dosa itu ketika ada ciuman kasih sayang antara suami istri bergandengan. Maka celah-celah jari ini akan mengeluarkan dosa antara keduanya. Ih, Masya Allah. Maka ibu-ibu, Ntar digandeng semua ya ibu-ibu iya, suaminya. makanya ibu-ibu nanti besok pagi pinjem tangan suami terus keliling komplek, ya. Karena dalam surat An-Nisa ayat 43 saya boleh kalau Boleh, Wi. boleh dibacakan, memang sentuhan laki dan perempuan itu bisa membatalkan wudhu kalau arahnya syahwati, yaitu syahwat. Kalau itu tidak syahwat, apalagi cuma tersentuh, jelas semua madhab sepakat. Karena kalau itu tidak disepakati itu membatalkan, maka tidak ada orang yang umroh haji sah dari Indonesia maupun dari dunia ini. Iya, Karena kan berdempetan, iya, rame. kan orang tawaf itu nggak mungkin nggak bersentuhan. Saya malah ditarik dari belakang semua jamaah saya, terutama ibu-ibu yang tua, karena takut berpisah Takut dengan kehilangan. rombongan. Kadang saya ditarik kanan kiri sampai mau kecekik itu semuanya. Karena kain ikram saya kanan kiri ditarik, tangan-tangan saya semuanya dipegangin. Tentu konteksnya itu beda. Coba Oke. Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Oke, ini konteks beda karena dulu diperintahkan sholat tapi mabuk belum dilarang. Tapi akhir kenabian sudah itu dilarang. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya, Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. ya dalam keadaan junub jangan masuk masjid. Maksudnya habis sedang menstruasi itu sedang dalam keadaan atau habis berhubungan suami istri itu atau laki-laki habis mimpi basah itu semuanya. Terkecuali sekedar berlalu saja Ya, hingga kamu mandi. Nah, kecuali berlalu saja. Artinya tidak untuk itikaf. Misalnya ada barang ketinggalan di situ, padahal kita dalam keadaan tidak ada wudhu.
Boleh nggak ngambil? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Karena ila apiris sabil, kecuali itu. Atau rumahnya di seberang masjid. Ini kalau Lewat. melingkar terlalu jauh, lewat saja boleh. Itu. Ada yang mengatakan itu faktor kebersihan. Bukan hanya kesucian. Karena nyatanya kalau lewat boleh, karena zaman dulu belum ada pembalut. Ya. Apalagi pembalut sekarang ada yang pakai wing, Sayap. pakai nyerap. Gitu. Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan. Iya, menyentuh perempuan. Dari kencing, dari itu buang air besar, air kecil, atau apa tadi? Sakit, Sakit, sedang dalam musafir, musafir, atau menyentuh perempuan. atau kamu tidak mendapat air. Kemudian nggak dapat air. Maka bertayamumlah Maka kamu dengan tayamum. tanah yang baik atau Iya. suci. Oke. Sapulah mukamu dan tanganmu. Oke, intinya adalah bahwa la mastumunisa di situ adalah la panjang. Kalau la masa itu artinya menyentuh, la panjang itu artinya hubungan syahwat. Itu sebenarnya. Karena kalau itu hadas kecil sudah diwakili oleh mohon maaf, hadas kecil oleh kencing dan buang air besar, air kecil tadi. Tapi hadas besarnya dengan la masa, yaitu dengan berhubungan suami istri. Oke, tadi April ingin menanyakan sesuatu, tapi di hold dulu ya. Setelah yang satu ini kita akan lanjutkan tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Ji, pakai ji gitu dulu nggak? Ji. Iya. Gitu. Ji. Kenapa harus ji sih, nggak ja atau ju gitu? Tapi memang sufisme itu adalah kaitan dengan kesucian, tetapi lebih kepada kesucian batin. Sucian batin. Kesucian lahir itu dengan toharoh. Toharoh itu penting, maka seluruh orang belajar agama pasti pertama kali adalah seluk-beluk bersuci. Ya. Sampai Bab toharoh. iya, toharoh tentang air, pembagian air, ada najis, ada segala macam. Baru wudhu, semuanya dari mulai playgroup Mandi, sampai IAIN, mandi, janabah segala macam. Tetapi sufi lebih mengarah kepada kesucian batin. Makanya kalau orang sufi mensucikan batin itu kalau melihat makanan bukan halal dan haram, tetapi kepentingannya. Jadi saya makan ini halal memang. Misalnya makan pisang. Oke, pisang itu halal. Tapi halal itu bagi orang yang umum. Tapi kalau orang sufi, lihat dulu. Kalau saya kenyang, makan ini jadi haram. Karena sudah kenyang kok masih makan. Gitu. Kalau agak lapar jadi sunnah. Kalau lapar banget jadi wajib. Nah, maka sama-sama pisang menjadi berhukum beda. Inilah orang yang kehati-hatiannya. Beli mobil aja, beli mobil itu halal. Tapi kalau mobil saya sudah dapat mobil dinas, kesana kemari sudah dijemput oleh Kompas TV. Nggak punya mobil dinas, nggak punya mobil dinas. Kok ada sopirnya? Enggak, itu Enggak, mobilnya Kompas diantar jemput. Oh ya, soalnya kan saya tahu, mohon maaf, yang di situ ada tenaga ahlinya ada, sekretarisnya ada, didapat jatah supir. Kok masih beli lagi gitu kan, masih ada jemputan segala macam. Jadi itu menjadi boleh atau tidak boleh, itu namanya kesucian batin. Nah, kesucian batin itu sampai kepada itu. Saya beli kerudung, boleh nggak beli kerudung? Boleh. Tapi kalau kerudung udah numpuk di almari 3 set, Sampai punya butik lagi. sampai ya itu, kok masih jalan-jalan di Tamsi tiap hari misalnya gitu. Nah itu menjadi orang yang suci. Bagi-bagi rezeki itu ya. cara menyucikan jiwanya. Iya. Sufisme itu ilmunya Hati-hati seperti ya, itu Terutama ya. untuk Lebih iya, hati-hati. terutama untuk ibu-ibu. Mohon maaf. Kalau bisa saya senang dengan Teteh punya statement pertumbuhan nol, ya, zero growth. Itu. Oh. Ya tentang Teteh kalau beli gimana Teh? Uy aja. Enggak. Malu. Teteh itu kalau mau beli sesuatu yang baru, maka yang lama disedekahkan. Luar biasa. Karena sering orang beli sesuatu sudah 2 tahun masih terbungkus dalam api. Ini kapan ya Jadi belinya itu? pakai-pakai. Yang pakai. Enggak, ya kan Bu? Kadang-kadang beli apa, beli kerudung, beli apa. Bros itu sudah 3 tahun yang lalu belinya di mana, kapan nggak dipakai. Yang saya nggak zero growth tuh itu, Wi. Apa? Udahan tapi belum ada yang baru lagi, Wi. Oh ya mudah-mudahan lah kita emang ya? berikan. Curhat. Udah yuk, silakan curhat dulu. Tadi mau nanya apa, Tadi Mbak? aku tuh mau tanya, ini kan banyak ya tablik akbar yang diadakan di musola atau di masjid. Nah, untuk ibu-ibu yang mau ngedengerin tausiah ustadz-ustadznya, tapi lagi berhaid, boleh nggak sih sekedar duduk mendengarkan? Boleh, asal dia tidak di semua sepakat, asal tidak di ruangan utama masjid. Oh. Makanya kan ada serambi, Ya, ada pelataran. iya pelataran. Itu memberi fasilitas. Karena kalau itu tidak boleh, maka orang kita itu kapan lagi mengupgrade pemahaman agama kita? Sudah Kalau taklim aja gitu, Wi, jarang. maaf. Ya. Kita suka berumroh ya. Iya. Ya. Atau haji. Lalu kemudian perempuan memang kadang-kadang suka minum obat untuk memundurkan mensnya. Oke. Terus kemudian kita kan nggak tahu ya, kadang capek atau tiba-tiba ada flek. Betul. Tapi kita nggak tahu ya, kita masih ada di dalam masjid.
fatwa ulama itu dari Majelis Ulama itu fatwanya sudah boleh karena sudah diusahakan. Maka flat yang keluar itu adalah disebut dengan istihadah, yaitu darah kotor. Makanya kalau orang umroh selalu tetap ambil mikot. Iya. Nah, baru nanti ketika betul-betul yakin suci baru dia tawaf. Loh, sa'inya gimana? Sa'i itu dalam keadaan tidak Apapun suci nggak boleh. apa-apa. Apalagi sa'i. Sa'i itu rentan terhadap batal. Kalau tawaf tidak boleh batal. Itu harus dijaga betul. Tapi kalau sa'i rentan, apalagi lari-lari di antara tiang hijau. Itu di lampu hijau, pasti itu terutama saya terus terang. Karena di belakang saya pasti saya suruh minggir. Karena dengan gerak-gerak itu itu keluar semuanya. Artinya itu tidak ada masalah. Nah, jadi kembali pada situ supaya kita, iya karena Kayak kereta api ya buang anginnya ya. enggak tahu suaranya tut apa tet. Wi, kalau kayak gitu Flat berarti kita harus mandi junub terus dong, Wi? Enggak, kalau istihadah itu yaitu membersihkan semuanya. Tidak harus mandi junub. Kalau Bersihkan semuanya, cuman satu wudhu untuk satu sholat. Iya, itu maksudnya. Iya. Jadi berarti kan nggak usah mandi tapi tetap harus wudhu. Jadi Pertama misalnya bersihkan dulu itu. mandi Bersihkan tetap. dulu. Ya, bukan mandi, bersihkan bersihin, barangnya. oke. Ah, Diganti itu. pembalutnya. Diganti pembalutnya, ganti Oke. ventilator segala macam itulah tahulah gitu semuanya. Terus habis itu wudhu biasa. Wudhu biasa. Nah, beda dengan ketika orang menstruasi. Kalau menstruasi supaya bersihkan dulu, wudhu, kemudian guyur ke seluruh tubuh. Tapi kalau istihadah tidak. Istihadah itu hanya membersihkan membersihkan kemaluan itu, kemudian wudhu. Sering melihat yang kalau lagi tidur ya di masjid-masjid kalau di Madinah. Iya. Ya kan? Membatalkan wudhu nggak sih Wi, Iya. itu kan kalau tidur? Imam Syafi'i rahmatullahi mengatakan kalau tidurnya sampai berbaring maka batal. Tapi kalau tidurnya dengan duduk Sampai tidak. duduk. Ya, misalnya nunggu khutbah Jumat itu sering kan khutbah Jumat itu Merem. baru dimulai terutama ini, Baru dimulai. ya, Masih karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung bismika Allahumma akhirnya itu. Terus? Kadang-kadang sudah berdiri sholat iqomah selesai aja masih tidur mas mau ikut aja. Itu kru-kru terutama kru Kompas TV itu biasa. Jadi Wi, itu nggak batal. Itu nggak batal, Wi. Enggak, karena Kalau dia dengan duduk. Ya, duduk. Tapi kalau artinya kemungkinan untuk keluar angin gitu itu tertahan gitu ya. Al yakin ya la yujalu bisak. Inilah logika agama. Logika agama itu beda dengan logika umum. Kalau sekarang saya sudah wudhu, kemudian sampai di studio, wah batal apa enggak ya perjalanan tadi? Udah wudhu dari rumah, mau dari temannya Jasmine, mau ke Jasmine ke sini, kok batal apa enggak? Jelas yang yakin adalah wudhunya. Ini batal kentut atau tidak itu tidak yakin, maka dia sudah langsung bisa sholat. Karena keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang ragu. Yang sudah yakin adalah wudhunya. Iya. Al yakin la yuzalu bisa, keyakinan tidak bisa dihapuskan oleh Untuk yang sesuatu ragu. yang meragukan. Jadi kalau misalnya tidurannya terlentang itu Atau artinya berbaring. batal. Batal. Berbaring itu Iya. batal ya. Pokoknya menurut berarti harus Imam wudhu Syafi'i. lagi. Tapi kalau Imam Hanafi tidak. Karena itu tidak Sudah kehilangan tidak. kesadaran Iya, ya. iya. Karena mau duduk ataupun mau Iya. Sudah kehilangan kesadaran tetap terlentang atau terberbaring Itu. itu tetap kehilangan Iya. kesadaran ya. Iya. Oke, jadi Makanya kalau wudhu lagi disarankan karena itu nambah pahala, memperbarui wudhu itu. kalau wudhunya ternyata kalau dia lagi di masjid kan jauh lah inilah penuh lah nanti nggak keburu. Tayamum boleh nggak Wi? Padahal air tersedia. Kalau dia tidak dalam keadaan sakit, karena tayamum tadi kan dikatakan satu sakit, oke. dua Sakit tidak musafir. ada air, musafir, atau tidak ada air. Ada semua. Boleh. Oke. Kalau itu ada, ya harus wudhu. Karena jauh mah itu males aja dirimu Iya, gitu ya. itu misalnya. Oke, Ya. tapi saya tidak males loh kalau untuk kembali lagi. Selain satu ini ya, saya akan ungkapkan sesuatu yang menarik lainnya. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Saatnya saya berikan kesempatan kepada penonton yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan kepada Uwi. Siapa yang mau tanya? Wah, banyak sekali. Saya. Coba Lembut saya ulang, banget. Siapa yang mau nanya? Saya. Siapa yang mau saya? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Ibu-ibu aja nggak mau. Ibu ini barangkali ya Bu ya. Alhamdulillah kalau Silakan ada Ibu, nggak silakan. mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heriani dari Majelis Taklim Al-Makmur Tanjung Duren Selatan. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Begini Pak Ustadz, jika kita bisa nggak suci, kita menggunakan untuk mensucikan kita menggunakan air yang mengandung
kaporit atau jenis obat-obatan gitu Pak Ustadz. Penjernih. Oh, ya. penjernih Iya. gitu Iya. ya. Oke, Ibu, terima kasih, Ibu. Sepanjang hadis mengatakan air itu jangan dipakai untuk mensucikan kalau dia mustakmal, atau mustakmal itu sudah kepakai atau berubah 3, bau, rasa, dan warna. Kalau dia sudah berubah baunya, maka sebaiknya tidak dipakai untuk bersuci. Rasanya itu, kecuali air laut. Karena air laut itu semua air dan isinya halal. Di laut itu tidak ada bangkai. Semua yang mati di sana boleh dimakan. Misalnya ada ikan mati, langsung boleh digoreng. Bahkan kalau ada anjing laut, ada babi laut, halal. Kecuali kalau babi darat dilempar ke laut, beda lagi. Itu lain lagi ya. Di laut itu suci airnya dan halal isinya. Dalam pengertian isi laut juga tidak kapal selam itu enggak. Ya, hanya iya binatangnya itu. Jadi saya makan di kapal situ selam, Bu. kalau memang mau bersuci, patokannya 1, dia tidak mustakmal. Kedua, memang dia tidak berubah bau, rasa, dan warna. Kan suami seorang ustadz ya, tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan. Kalau mengenai mandi junub, bersih-bersih gitu, biasanya cara ngajarinnya seorang ustadz soulmate itu seperti apa sih sama istrinya? Diajarin sih kalau waktu baru nikah gitu, kamu tahu nggak doanya, terus diajarin, terus cara mandinya itu yang bersih ya, kuku-kuku, inget ya kuku jangan dipanjangin kalau bisa, karena kan kalau mau mandi nanti harus kena air, khawatirnya nanti nggak kena, jadi harus diperhatikan segala sela-sela gitu, diajarin, mandinya diajarin loh Wi. Iya, kalau perlu dibersamai boleh. Tadi mau ceritain dulu Iya, nih, iya, mandinya iya. diajarin, tuh maksudnya- Diajarin. soalnya nilai Gimana? mandi kan Diajarin. ngomong-ngomong mandinya diajarin teh lain ya Bu, dengan sebutan barusan mandinya diajarin gitu. Jadi ini yang gimana yang diajarin? Ini mandi yang Jadi- nggak selesai-selesai. Terus Jadi itu diajarin, maksudnya ini dibersihin semuanya, dikasih tahu gitu loh, jangan sampai nanti aku lalai atau lupa gitu kan. Tapi Wi, sebetulnya ada istilah ya, ibu-ibu barangkali suka dengar ya, kalau lagi mens mau mandi junub gitu ya, terus jangan dulu dipotongin gitu kan, ada yang suka gitu, nanti dibersihin dulu baru digunting gitu. Enggak apa-apa. Itu termasuk mitos, sesuatu Mitos, yang tidak ada hubungannya. Termasuk nggak boleh potong rambut. Iya, sama boleh, rambut ya. yang rontok Yang rontok dikumpulin, dikumpulin, masih ada gitu. tuh. Kalau Boleh, rontoknya kenapa? diselokan gimana caranya nyari Itu itu? diambil-ambil. Ya, enggak sampai Enggak sedetail ya. itu. Tetapi memang pemakaian kitek misalnya. Kitek itu kan, mohon maaf, Ya. tidak Iya. menembus jangan. Air wudhu Artinya nggak masuk. harus bisa, makanya boleh pakai kitek itu yang kira-kira dia sedang menstruasi. Iya. Ya, karena wudhu pun juga dia harus kena air, kecuali pacar air ya. Hena. Oh, iya. Ya hena, itu nggak masalah. Wi, Ya. sekarang udah ada Pacar tahu air, kuteks yang pacar katanya bisa masuk air wudhu. Nggak apa-apa kalau Itu memang itu kalau memang sudah dilakukan. diyakinkan, Ya. boleh ya? Boleh itu, karena salah satu bagian yang harus kena air wudhu adalah kuku. Kalau tata cara yang benar sholat junub itu gimana sih Wi, mandi junub itu? Pertama ya semuanya niat ya, Iya. masuk dalam ruangan yang tertutup. Mohon maaf itu. Dan boleh suami istri boleh. Karena Rasulullah mandi junub sering bersama suami istri. Tetapi ditutup dalam pengertian dia tidak telanjang bulat. Mohon maaf. Laki-laki ya tetap pakai daleman, perempuan juga masih pakai daleman. Jadi jangan malah kejar-kejaran di sana, jangan gitu semuanya ya. Iya, penting. selesai-selesai. Ya. Tentu kalau mau dari tertibnya itu membukanya sudah di dalam kamar mandi. Tidak boleh membuka Dari kamar mandi. jauh. Ya. Walaupun Di tempat tidur. Iya, kalau di ruangan sendiri itu tempat mandinya di sana nggak boleh dibuka dari sini. Lari-lari gitu. Terus jalan kelonteng nggak boleh seperti itu. Bener-bener deh kelonteng-kelonteng itu apa sih? Gimana? Bukan keloteng. Ya gimana mau jelaskannya, ini hukum, mohon maaf. Iya. Hukum harus saya jelaskan detail itu. Loh, Imam Syafi'i itu, mohon maaf, Imam Syafi'i itu menjelaskannya detail sekali. Iya. Oke. Bahkan orang yang sedang menstruasi boleh berhubungan suami istri, tapi harus masih pakai celana dalam. Maksud saya, Gimana boleh cara? berhubungan suami Ya, istri. gimana caranya ya? Gimana ya? Karena ini hukum, mohon maaf. Dan nggak pernah diterangkan, padahal ada dalam kitabnya Imam Syafi'i, orang itu boleh berhubungan suami istri dalam keadaan menstruasi, tapi tetap pakai celana. Bahkan Rasulullah sering berebut gayung. Sisakan untukku, sisakan Ya. untuk aku. Sampai dihadiskan siapa yang memandikan suaminya dengan kasih sayang, maka Allah akan mandikan dia di hari kiamat. Masya dengan Allah. para Tuh, ibu-ibu mandiin suaminya. Habis itu wudhu terlebih dahulu Wudhu. atau Wudhu dulu. wudhu dulu. Eh, Lengkap bukan wudhunya. wudhu dulu, dibersihkan dulu, dituntaskan.
Oh, dibersihkan Dua dulu? lubang dibersihkan. Kentut, kencing, berak semuanya dibersihkan dulu. Bersihkan. Jadi sebelum wudhu itu semuanya dituntaskan Bersih. dulu. Bersih. Terus? Dibersihkan itu, bersihkan kemaluan, bersihkan itu. Oke. Tuntas betul ya, tuntas baru wudhu. Wudhu Habis- lengkap ya? Wudhu ya, wudhu Oke. lengkap itu Niatnya semuanya. niat wudhu dulu? Niat wudhu. Oke. sebenarnya. Setelah Sudah di itu? dalam kamar mandi. Kemudian yang ketiga adalah mengguyur ke seluruh tubuh. Dimulai dari ujung rambut. Oke. Cukup sekali saja asal semuanya terbasahi sudah sah. Bahkan dalam fikih muqarrar. Fikih muqarrar itu fikih perbandingan yang disepakati semua madhab. Itu kalau kita punya kolam renang ya, itu kalau mau syarat sahnya saja, kita habis berhubungan Nyebur suami aja. istri, nyebur. Itu sudah terus sah ya? nyilem, Keluar terus lagi. begitu keluar lagi sholat sudah sah. Asal pakai itu ya, Oke. pakai. Wi, tapi berarti niat wudhu dan Ya. niat junub, Ya, mandi betul, junub. betul. Habis itu selesai. Selesai. Terus Yang langsung sholat, nggak usah lobang-lobang wudhu itu? lagi. Iya, Ya, itu harus. dibersihkan ketika dia sudah dalam keadaan itu. Semua karena kesempurnaan dalam hal mandi wajib itu adalah mensela-selai semuanya. Oke. Lubang-lubang termasuk ini. Selain satu ini ya, tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Wi, Ya. supaya tidak salah, supaya Iya. bersucinya juga menjadi benar nih, masih ngomongin soal junub ya. Pasti seneng banget ya. Padahal saya nggak ada suami ya, kenapa harus diomongin? Ya udah kalau Oh, udah, terus udah, aja. udah. Ya. Nggak usah dibahas ya. Iya. Biasanya kan ini lagi Ramadan, terus Ramadan. kemudian suami istri tentunya pasti akan apa ya disebutnya? Pasti suka berhubungan suami istri Iya, dong, iya. walaupun lagi Setelah bulan buka puasa Ramadan. itu. Ini habis sekaligus buka puasa. untuk menghapus tradisi sebelum Islam ada puasa selama bulan Ramadan penuh tidak boleh melakukan Berhubungan, hubungan suami istri, ya. maka Islam datang membenarkan, kemudian turun surat Boleh. Al-Baqarah 187 tentang kebolehan seorang suami istri untuk melakukan hubungan suami istri di malam hari, maksudnya di Setelah luar berbuka. setelah Nah, berbuka. biasanya Wi, Ya. ini kan capek, ngantuk gitu ya. Mungkin kalau suami tut langsung tidur, istri juga trut kelupaan, nggak mandi junub gitu. Kok Terus tidur kemudian kok cerut ya. Ya udah ya. terus keburu kebablasan misalnya Wi, udah nggak sahur, terus kemudian udah keburu subuh juga udah jam 6 gitu. Itu gimana Wi? Pertama tentu yang harus dievaluasi adalah jangan melama-lamakan diri di dalam berjunub. Sebaiknya kalau sudah selesai ya jangan Langsung kamar mandi iya, ya? kamar mandi, disegerakan. Jangan sampai kita berjunub kok berlama-lamaan. Itu tidak hanya kepada itu. Orang menstruasi selesai ya segera mandi. Iya. Jangan dilama-lamain. Besok aja deh, ntar besok aja. Padahal malam ini udah bersih. Iya, Oh, itu. besok aja Jangan deh. lama. Oh, harus Malam segera. itu ya paling lambat sebelum sholat subuh. Iya. Kan itu kepentingannya untuk sholat. Iya. Gitu. Jadi kalau duhur sudah tuntas, ya pastikan asar sudah. Jadi nah, itu sholat. koreksi yang pertama. Yang kedua, kalau secara hukum memang dia tidak membatalkan puasa. Tetap saja. Cuman ketika dia mau sholat, kewajibannya di situ adalah untuk bersucinya untuk sholat, bukan untuk berpuasa. Karena puasa tidak batal oleh najis. Artinya tidak batal oleh orang kentut, kencing, berak, tidak batal. Iya. Tapi kan Itu puasa kaitannya puasa sendiri itu bisa sempurna kalau kita juga sholat gitu kan Wi? Iya, makanya dia harus mandi besar sebelum dia sholat. Karena dia pasti melewati subuh dong. Apa artinya puasa kalau dia tidak Iya, sholat subuh iya. kan gitu. Makanya yang jadi catatan kalau Bapak Ibu melakukan hubungan yang kaitannya dengan malam hari disegerakan. Kalau udah ngantuk banget ya hubungannya Jangan lain lama-lama waktu aja. Ntar lah gitu. aja, iya. Ntar Ibu. aja. Ntar aja. Kalau misalnya nggak bisa dientar-entarin nih, Wi, Iya. maaf. Tadi Iya. ada ceritanya April gimana? Iya, jadi gini, ada pertanyaan waktu itu bagaimana kalau misalkan suaminya ini ngajakin berhubungan sebelum berbuka. Oh, jelas nggak boleh Gitu. dong. Nah, itu kan juga ada hukumannya lumayan berat. Hukumannya untuk suami. satu, dia harus puasa 60 hari berturut-turut. Jadi harus hati-hati Jangan banget. apa. Ini yang Kalau- membatalkan maupun yang menyuruh batal. Iya, dua-duanya. Karena yang batal kan dua-duanya. Itu. Makanya tidak semuanya kemauan suami harus dituruti. Iya. Kemauan yang bagaimana dulu, dasar laki-laki, suka menang diri, betul nggak Bu? Suka cari egois, betul nggak Bu? Iya. Makanya saya nggak suka sama laki-laki itu, saya nggak suka itu. Saya paling benci sama laki-laki itu, betul ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa satu itu, kalau itu nggak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin, memberi pakaian 60 orang miskin. Itu kalau nggak bisa, ya namanya nggak bisa, sedekah semaksimalnya, nggak bisa Ya, malah tahan dikasih. hawa nafsu, Iya, gitu tahan ya, Bu, ya. nafsu. Makanya tolong diperhatikan ya, apapun orang puasa itu kewajiban yang semua orang pasti mampu. Oke. Mohon maaf, jangankan orang tua, anak kita dari mulai TK saja sekarang sudah bisa.
playgroup TK. Mohon maaf, anak saya itu sejak playgroup sudah bisa sampai sore itu bisa. Ya, kita treat dengan udah bertahap pintar. kan itu. Kalau di tradisi Jawa itu sampai puasa tapi sampai duhur saja. Iya, Berikutnya setengah sampai hari asar. Belajar. Sampai Ya, semuanya. tapi kalau udah Itu- segede Kang Ebit, Wah, sudah. mau sampai Insya Allah. jam 12 makan dulu, puasa lagi, halo. jadi gitu ya Teh ya, maksudnya berpuasa ini juga ada hikmah di dalam Betul. berpuasa itu menahan hawa nafsu itu inti antara puasa suami itu. istri pun jadi tidak boleh dulu gitu Iya, ya. jadi puasa itu sebenarnya menahan 3 hal. Satu, menahan apa yang diantara 2 bibir. Jadi makanan, minuman, dan perkataan. Iya, Makanya lisan. orang berpuasa sia-sia ketika perkataannya masih mencaci maki, perkataannya dengan itu. Gibah, Kedua, fitnah, gibah, ya. fitnah. Iya. Kedua, apa yang diantara 2 paha, yaitu syahwat. Dan yang ketiga adalah hati. Apa yang diantara dada. Di dada ini ada hati, kemauan untuk marah, kemauan untuk semuanya. Ditahan semua. ditahan. Oke, terima kasih ya April. Terima kasih Teh. Salam buat sama-sama. Sultan dan suami. Insya Allah. Insya Allah nih kita ketemu lagi ya. Amin. Salam saya juga. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Semoga bab bersuci ini dan bagaimana tata caranya untuk memahaminya kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin insya Allah. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Saksikan terus Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.